sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tidak salah kalau kita memiliki target-target yang terbaik. Artinya orang beriman pasti punya cita-cita bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Dalam perjalanan ikhtiar yang dilakukan, seringkali kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bahkan orang mengatakan keterpurukan atau kegagalan. Hakikatnya tidak ada seorang pun yang mampu untuk meraih semua impiannya. Pastilah ada yang terlepas. Sepanjang niat dan tujuan itu baik karena Allah, mencari keridhaan Allah, maka tidak ada masalah. Menyempurnakan ikhtiar itu sudah merupakan amalan yang luar biasa dan menjadi pahala. Bahkan dikatakan sebagai jihad. Contohnya seorang suami menyempurnakan nafkahnya, menjemput dengan cara yang terbaik, maka itu sudah dikatakan sebagai jihad. Banyak orang mengatakan terpuruk dalam kehidupan. Macam-macam keterpurukan dalam hidup itu. Mungkin karena finansial, emosional, bahkan orang mengatakan terpuruk dalam banyak hal, termasuk kegagalan yang terjadi berulang-ulang. Maka dengan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berpegang teguh pada tuntunan beliau, yaitu mengamalkan ajaran yang beliau sampaikan dengan beberapa langkah ke depan, agar apapun yang kita alami di dunia ini tidak menjadikan kita sebagai orang yang jatuh dalam keterpurukan. Tidak selamanya yang terburuk itu pasti terburuk. Sebab Allah menimpakan ujian pada masing-masing orang beriman tidaklah sama. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, untuk siapapun orang beriman yang sedang mengalami hal tidak menyenangkan atau dikatakan keterpurukan, simak hadis ini sebagai renungan. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka orang beriman yakin ujian yang dirasakan hari ini adalah syarat untuk mendapatkan naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada orang beriman kecuali pasti diuji keimanannya. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian hanya mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Haihata, haihata. Pasti Allah akan menguji, mencobanya dengan berbagai hal. Maka apa langkah kita setelah kita sempurnakan ikhtiar? Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, sudah berusaha berikhtiar, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita mengambil pesan emosional, bahkan pesan moral yang indah dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaku tayru taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Kalau engkau sudah sungguh-sungguh menyempurnakan tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana burung yang pagi hari
keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Itu artinya siapa yang bergerak dia akan mendapatkan manfaat berapapun, pasti Allah akan berikan untuknya. Asbab karena ikhtiarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kegagalan, keterpurukan apapun yang sedang kita alami sebenarnya menyadarkan diri kita. Jangan-jangan karena kita salah dalam pergaulan, salah mengambil sikap, melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Maka ada ruang untuk kita memperbaiki diri dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita sungguh-sungguh menguatkan takwa sepanjang usia kita, karena jalan takwa itulah untuk kita mendapatkan pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar atau solusi, bahkan diberikan rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Perjalanan hidup kita sudah mampu menjelaskan, masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda. Di saat dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit karena Allah berikan pertolongan. Di saat yang genting, yakinlah dengan asbab takwa itu menjadi solusi. Oleh karena itu, ketakwaan kita mesti kita buktikan dengan amalan yang terbaik. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, bahkan senantiasa menebar kebaikan atau berbuat kebaikan. Kemudian yang berikutnya, untuk kita terbebas bangkit dari keterpurukan adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon, berdoa, karena doa itu senjata orang yang beriman. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Rabb Tuhan kalian, niscaya akan aku kabulkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah husnudzon-kah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan? Karena sering kita tidak sabar dalam berdoa. Kita mengatakan sudah letih lelah berdoa, tapi tak ada hasilnya. Padahal angkorib, sedikit lagi, sebentar lagi. Karena memang harus kita jaga keyakinan kita, baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzani abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hendaklah bangkit dari keterpurukan dengan cara milikilah, perbanyaklah teman-teman yang soleh sebagai sahabatmu. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Daud, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Di akhirat nanti ada penyesalan yang mengerikan. Diabadikan di Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Maka tidak semua orang bisa kita jadikan kawan akrab. Namun ruang
kebaikan tetap terbuka untuk kita melakukan kebaikan kepada siapapun. Namun tidak semua orang bisa kita jadikan sebagai kawan akrab. Kawan akrab semata-mata bersahabat lillahi ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang soleh yang dimaksud. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. Mereka kita jumpai di taman surga majelis ilmu. Maka semangatlah untuk hadir di majelis ilmu agar kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita bisa insya Allah sehidup sesurga. Perhatikan surat cinta Allah di Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga, amin. Semoga semua anak keturunan kita ahli surga bersama dengan orang-orang yang saleh, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa masik jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, menangkanlah, tolonglah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah, menangkanlah, tolonglah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolonglah, menangkanlah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala'i wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum wafat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.